الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemerintah menyediakan sejumlah akomodasi untuk jamaah calon haji di kaca yang tahan dengan bantingan. Dari uji kerja dan penjamaah dari SOC 1 Solo disambut di Hotel Al-Kiswa dengan sambutan sholawat badar dan taburan bunga dengan penjemputan yang penuh kehormatan. Kehadiran mereka sebagai tamu Allah mendapat sambutan antusias dari para penyelenggara termasuk petugas pelayanan Muassasa Asia Tenggara karena di samping memang Kota awal berangkatan calon jemaah haji Kabupaten Magelang berjumlah 500 saat rombongan masuk asrama haji. Seorang jamaah calon haji wanita berinisial S asal Nganjuk, Jawa Timur diketahui positif hamil usai dilakukan tes urin. Usia kandungan calon haji ini sudah memasuki 8 minggu. Sesuai aturan Kementerian Kesehatan, calon haji tersebut tidak diizinkan berangkat ke Tanah Suci dan harus menunda hingga musim haji tahun depan. Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Husnul Haram, peraturan Kementerian Kesehatan tentang istitah kesehatan jamaah haji, wanita hamil usia kandungan di bawah 14 minggu dan di atas 26 minggu tidak memenuhi istitah kesehatan. Untuk itu jamaah calon haji tersebut terpaksa tidak diberangkatkan haji tahun ini karena tidak memenuhi Permenkes. Itu ternyata hamilnya sudah umurnya 8 minggu. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 bahwasanya usia hamil kurang dari 14 minggu dan lebih dari 26 minggu itu disebut tidak istitoah atau tidak mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Calon haji yang hamil ini terpaksa berpisah dengan sang suami yang tetap ikut bersama kloter 10 berangkat ke Tanah Suci. Sementara dirinya harus kembali ke rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur dan menunggu pelaksanaan haji tahun depan. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan. Sebanyak 360 orang jemaah calon haji asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilepas secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Kita akan ketahui informasi selengkapnya bersama rekan kami Arafat Al-Hali langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Arafat, bagaimana pelaksanaan pemberangkatan kloter pertama untuk embarkasi Banjarmasin? Arafat. Selamat pagi Anggi, dapat kami informasikan bahwa tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur telah melepas keberangkatan jamaah calon haji asal Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kelompok terbang ataupun kloter 1 embarkasi Banjarmasin, di mana pelepasan ini bertempat di aula asrama haji embarkasi Banjarmasin. Kemudian para jamaah calon haji ini bertolak dari Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin pada pukul 23:40 waktu Indonesia Tengah. Dan total dari jemaah calon haji dari manifest awal ini ada sebanyak 360 jemaah calon haji asal Provinsi Kalimantan Selatan yang mana terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, dan juga Kabupaten Tanah Bumbu. Dan yang berhasil diberangkatkan ini ada sebanyak 357 orang jemaah calon haji, artinya ada 3 orang jemaah calon haji yang harus tertunda keberangkatannya, di mana yang bersangkutan ini dalam kondisi yang sakit atau terkendala masalah kesehatan. Menurut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Tamrin, bahwa ketiga jamaah calon haji ini harus tertunda keberangkatannya karena tidak mendapatkan rekomendasi dari tim kesehatan masing-masing kabupaten dan harus menjalani perawatan intensif. Kemudian ketiganya ini dinyatakan sakit ataupun tidak bisa terbang, namun masih mendapatkan kesempatan untuk ikut
di kloter berikutnya ataupun kloter terakhir pada tanggal 21 Juni 2022 mendatang jika yang bersangkutan sudah dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Kemudian dapat kami informasikan pula kepada Anda pemirsa untuk embarkasi Banjarmasin sendiri melayani jamaah calon haji sebanyak jamaah calon haji asal Provinsi Kalimantan Tengah ada sebanyak 740. Ada 1 orang jamaah calon haji asal Kabupaten Balangan dalam kloter 1 ini yang meninggal dunia pada saat transit di Medan, Sumatera Utara dan saat ini masih dalam proses pemulangan jenazah ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dan memang dari data bahwa kloter 1 ini 70%-nya adalah beresiko tinggi karena tergolong dalam lansia. Demikian dapat kami informasikan terkait dengan informasi haji dari Kalimantan Selatan. Kembali kepada Anda, Anggi. Ya, Arafat Al-Halim melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 357 jamaah akan diberangkatkan hari ini dan 3 terpaksa menunda dikarenakan alasan tidak diberikan kesempatan untuk berangkat di kloter ini dikarenakan alasan kondisi kesehatan. Arafat Al-Halim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selain itu, saudara, di DKI Jakarta, sejumlah calon jamaah haji juga melaksanakan manasik haji untuk persiapan keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, akhir bulan ini ratusan jemaah calon haji melaksanakan ibadah manasik di salah satu kawasan di Jakarta. Di bawah pimpinan para ustadz seperti Ustadz Hamdan, Ustadz Bahaudin, pelaksanaan manasik haji berjalan tertib dan lancar. Para peserta manasik terlihat antusias menerima penjelasan para pembimbing mengenai syarat dan rukun haji yang membatalkannya yang harus dilaksanakan para jemaah haji yang pada akhirnya akan menentukan kualitas haji bagi seorang jemaah yang pada akhirnya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan gelar haji mabrur. Hari ini PT Maktur melaksanakan manasik praktek untuk seluruh paket. Kita menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana pelaksanaan ibadah haji, misalnya dari mulai cara memakai pakaian ihram yang benar, yang nyaman, lalu bagaimana kita melaksanakan tawaf, kita tadi memutari miniatur Ka'bah, lalu kita sa'i dari Safa ke Marwah, kita cara melontar, semua dipraktekkan agar manasik secara teori lebih dekat di pemahaman jamaah, sehingga nanti di sana akan lebih mudah. Kita melihat seluruh jamaah sangat antusias sekali mengikuti sesi manasik praktek pada hari ini. Semua mengikuti apa yang diarahkan, apa yang diberikan, dan semua melakukannya dengan senang. Dan ini kita berharap ya bahwa ini merupakan tanda keberhasilan kita memberikan teori dan praktek, sehingga insya Allah mudah-mudahan seluruh jamaah Maktur bisa melakukan ibadah dengan nyaman, dengan benar. Pada kegiatan manasik itu juga para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya seputar rukun dan syarat haji yang membatalkannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. 2 orang kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Klaten diamankan jajaran kepolisian Polres setempat. Selain itu, polisi juga mengamankan atribut selembaran maklumat, buku bertuliskan jihad, serta papan nama milik kelompok tersebut. 2 orang kelompok Khilafatul Muslimin berinisial IM dan SW diamankan petugas kepolisian Polres Klaten, Jawa Tengah. Selain mengamankan 2 orang kelompok Khilafatul Muslimin, polisi juga mengamankan buku bertuliskan jihad, selembaran maklum pimpinan atau Amir Kuro wilayah Jawa Tengah yang berkantor di Klaten, sementara SW merupakan Amir Kuro di wilayah Klaten. Menurut keterangan Kapolres Klaten, kelompok Khilafatul Muslimin tersebut sempat melakukan konvoi dengan sepeda motor sekitar 50 orang dengan membagikan selembaran maklumat yang berisi berita bohong. Atas aksinya tersebut, IM dan SW terancam pasal 14 ayat 1 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 20 tahun atau seumur hidup. Warga Klaten juga ini merupakan Amir Umul Puro Klaten, di Ketua Cabang Wilayah Klaten. Untuk modus operandi yaitu menyelenggarakan kegiatan konvoi kendaraan roda 2
melakukan penyebaran pamflet dan selebaran berupa maklumat serta nasihat dan himbauan yang diduga memuat berita bohong yang belum pasti menyebabkan keonaran di wilayah Kabupaten Klaten. Di Klaten ada 4 lokasi atau kantor Hilafatul Muslimin yang sempat digeledah polisi, yakni di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Ceper, dan kantor Hilafatul Muslimin wilayah Jawa Tengah di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Sementara itu, pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya, Aminuddin Mahmud, ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sebanyak 42 orang anggota Khilafatul Muslimin dan 6 orang saksi ahli yang telah menjalani pemeriksaan Polda Jawa Timur turut mengamankan 63 barang bukti dalam pemeriksaan tersebut. Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya, Aminuddin Mahmud ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan pemeriksaan oleh Subdit 1 Keamanan Negara di Treskrimum Polda Jawa Timur. Tersangka diketahui bertanggung jawab mengenai kelompok Khilafatul Muslimin yang melakukan syiar untuk mendirikan negara khilafah dan konvoi di beberapa ruas jalan protokol di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi telah melakukan pemeriksaan pada 42 orang anggota Khilafatul Muslimin, terutama yang terlibat dalam konvoi, termasuk mantan Amir Khilafatul Muslimin Surabaya sebelumnya. Polisi turut melakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi ahli, yaitu ahli agama, ahli bahasa, dan ahli sosiologi. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 63 barang bukti dari kantor Khilafatul Muslimin di Surabaya, diantaranya buku Mujahidin Afghanistan, spanduk, serta beberapa atribut bendera tauhid dan bagan struktur Khilafatul Muslimin. Tersangka akan dijerat undang-undang terkait organisasi kemasyarakatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Kepolisian Resor Solo Kota tangkap seorang pemuda yang mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 63 kg ganja kering. Satuan Reserse Narkoba Polres Solo Kota tangkap satu orang pengedar narkoba. Pelaku berinisial T, usia 24 tahun, beralamat di Perumnas Batu Kubung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada orang yang dicurigai membawa narkoba di wilayahnya. Mendapatkan informasi tersebut, tim Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku T di dalam sebuah gubuk di daerah Jalan Lingkar ayat 2 Junto Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Usai dilanda gempa, wilayah Mamuju, Sulawesi Barat diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu sore dan menyebabkan sejumlah titik dalam kota Mamuju dan sekitarnya terendam banjir. Sejak Minggu sore mengakibatkan sejumlah titik dalam kota Mamuju dan sekitarnya terendam banjir. Di kota Mamuju dan sekitarnya. Dari Mamuju, Bayang, 4 Jurai, Batang Kapas, serta Tapan di daerah bagian selatan. Daerah yang terendam intensitas hujan yang tinggi, batang sungai meluap dan mengalir ke pemukiman warga dan menutupi badan jalan. Junaidi, salah seorang warga Nagari Gurun, Panjang Barat, Kecamatan Bayang, mengatakan banjir yang terjadi di nagarinya sudah merupakan suatu kebiasaan. Masyarakat sudah terbiasa dan selalu siap siaga jika hujan mulai turun, pasalnya jarak rumah masyarakat dengan aliran sungai sangat dekat. Meski demikian, masyarakat air wabak dari atas, dari lumpur, mengalir kamari dan disebut. Ya, harapan ke depannya mungkin pemerintah bisa membantulah bagaimana bisa banjir ini tidak banjirlah daerah ini lagi. Hingga kini banjir yang melanda di pesisir selatan sudah mulai surut dan warga juga sudah mulai membersihkan rumahnya dari kotoran tanah akibat banjir. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat banjir. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putra Niko, TVRI Sumatera Barat. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah, bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, meresmikan ruang kelas kegiatan belajar mengajar UMT Boarding School di Sukabumi, Jawa Barat.
Pasca peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan UMT Boarding School di Wisma Galuh, Kampung Bojong Larang, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, ruang kelas kegiatan belajar mengajar UMT Boarding School akhirnya selesai dan telah dapat digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah yang didampingi oleh Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kiai Muhyiddin Junaidi pada acara peresmian ruang KBM UMT Boarding School mengatakan pondok pesantren dan pusat pelatihan serta pembangunan sumber daya manusia yang islami UMT Boarding School tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pesantren yang memiliki bibit unggul dan berdaya saing serta berguna untuk bangsa dan negara. Ahmad Amarullah meyakini setelah 3 bulan dibukanya UMT Boarding School, ia yakin akan ada murid yang sudah fasih bahasa Arab dan bahasa Inggris. Milestone kita sejak ketika kita groundbreaking, lalu sekarang dalam waktu 3 bulan sudah terjelma gedung 2 lantai sebanyak 6 lokal untuk menampung santri-santri kita yang tergabung dalam UMT Boarding School di Sukabumi. Ini juga akan memberikan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar, memberi pencerahan dan tentu keberkahan kita untuk seluruh umat. Wakil Bupati Sukabumi Ios Somantri mengapresiasi Rektor UMT Ahmad Amarullah beserta seluruh jajarannya yang telah sukses mendirikan UMT Boarding School. Dengan dibukanya UMT Boarding School ini sangat sejalan dengan visi misi di Kabupaten Sukabumi.